Komentar mengejutkan Maarten Paes usai Patrick Kluivert dipecat. Saya lebih percaya pendekatan Shin Tae-yong. Benarkah? Saya harap federasi bisa memilih pelatih secara tepat dan presisi siapapun pelatihnya untuk karakter timnas Indonesia. Saya rasa itu hanya dimiliki Shin Tae-yong saat ini. Simak cuitan lengkap Maarten Paes bikin mata kita terbuka lebar terkait kondisi timnas Indonesia saat ini. Maaf, jangan salahkan Erick Thohir, seruan mengejutkan Calvin Verdon untuk publik sepak bola Indonesia. Mari kita bersatu, yang salah diperbaiki. Kita maju bersama-sama, siapapun pelatihnya patut kita dukung. Entah itu STY atau siapapun federasi pasti memikirkan kebaikan timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Komentar mengejutkan Maarten Paes usai Patrick Kluivert dipecat. Saya lebih percaya pendekatan Shin Tae-yong. Benarkah? Saya harap federasi bisa memilih pelatih secara tepat dan presisi siapapun pelatihnya untuk karakter timnas Indonesia. Saya rasa itu hanya dimiliki Shin Tae-yong saat ini. Simak cuitan lengkap Maarten Paes bikin mata kita terbuka lebar terkait kondisi timnas Indonesia saat ini. Pemecatan Patrick Kluivert dari posisi pelatih kepala timnas Indonesia menyisakan berbagai reaksi dari publik, media, hingga para pemain. Namun pernyataan terbaru yang disampaikan Maarten Paes, kiper naturalisasi yang baru bergabung dengan skuad Garuda, cukup mengejutkan. Dalam sebuah wawancara internal yang beredar luas, Paes secara terbuka mengungkapkan pandangannya tentang perbedaan besar antara Kluivert dan pendahulunya Shin Tae-yong. Komentar Paes ini memperkuat suara supporter yang sejak awal mengkritisi performa dan pendekatan taktik Kluivert yang dianggap belum mampu membawa timnas tampil maksimal. Dengan keputusan PSSI memecat Kluivert secara resmi, muncul kembali seruan agar Shin Tae-yong diberi kesempatan kedua. Dalam keterangannya, Paes menyoroti sisi disiplin dan pendekatan taktis yang sangat detail dari Shin Tae-yong. Menurutnya, hal itu sangat berpengaruh terhadap performa individu maupun kolektif tim, terutama ketika harus menghadapi lawan-lawan berat di kancah Asia. Jujur, saat kami dilatih Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, perbedaannya sangat terasa, terutama soal kedisiplinan dan cara membaca permainan lawan. Shin sangat detail, bahkan sampai membuat ilustrasi pertandingan untuk menjelaskan cara kami bertahan dan menyerang. Kami tidak hanya bermain, kami belajar cara memenangkan pertandingan, ujar Paes dalam wawancara tersebut. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan latihan yang keras dan menuntut. Para pemain dituntut memiliki fisik prima, pemahaman taktik mendalam, serta disiplin dalam menerapkan strategi di lapangan. Paes menyebut metode ini membuat timnas Indonesia mampu tampil konsisten dan mengejutkan seperti yang terjadi saat menghadapi Arab Saudi beberapa waktu lalu. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi contoh nyata efektivitas pendekatan Shin Tae-yong. Dalam laga itu, Marcelino Ferdinand mencuri perhatian lewat permainan tajam dan determinasi tinggi yang berhasil menembus lini belakang lawan. Paes mengaku kemenangan tersebut bukan terjadi karena kebetulan, melainkan karena persiapan taktik yang sangat matang. Kemenangan itu bukan hanya karena semangat juang, tapi karena kami sangat siap secara taktik dan mental. Marcelino contohnya tahu kapan harus menyerang ruang kosong. Itu bukan kebetulan, itu hasil dari sesi taktik yang sangat ketat dan disiplin, lanjutnya. Sebaliknya, Maarten Paes mengungkapkan bahwa di bawah Patrick Kluivert, pendekatan latihan lebih menekankan pada visi permainan yang belum tentu cocok untuk karakter para pemain. Menurutnya, chemistry antar pemain tidak dibangun dengan baik dan analisis terhadap kekuatan lawan menjelang pertandingan terasa kurang mendalam.
Visi bermain Kluivert bagus, tapi terasa seperti latihan yang lepas dari realitas lawan yang akan kami hadapi. Kami kurang mendapatkan gambaran lengkap soal lawan. Selain itu, hubungan antar pemain juga terasa kurang dibangun. Dalam pertandingan besar, hal seperti itu sangat menentukan, ujarnya. Sebagai penjaga gawang, Paes merasa bahwa pemahaman dan komunikasi antar pemain sangat krusial. Tanpa chemistry yang baik, koordinasi di lini belakang bisa berantakan, terutama saat menghadapi tekanan dari tim-tim yang memiliki kualitas teknik dan taktik tinggi. Yang menarik, Paes juga menyatakan dukungan terhadap aspirasi supporter yang menginginkan kembalinya Shin Tae-yong. Menurutnya, suara publik kali ini tidak datang dari euforia semata, tetapi dari analisis yang objektif terhadap performa tim saat ini. Menurut saya, permintaan supporter untuk kembali ke Shin Tae-yong itu benar. Kami, para pemain, merasakan sendiri perbedaannya. Disiplin, cara berpikir, dan pendekatan strateginya itu yang membuat kami berkembang sebagai tim, ungkapnya. Komentar ini tentu menjadi sinyal kuat bagi PSSI bahwa keputusan selanjutnya tidak bisa hanya berdasarkan pertimbangan jangka pendek atau nama besar semata. Saat ini Timnas Indonesia membutuhkan sosok pelatih yang tidak hanya paham strategi, tetapi juga mampu membangun mentalitas dan kedisiplinan skuad secara menyeluruh. Pemecatan Kluivert mungkin menjadi awal dari evaluasi besar-besaran di tubuh Timnas. Namun pertanyaannya sekarang adalah apakah PSSI berani kembali membuka pintu bagi Shin Tae-yong? Apakah pelatih asal Korea Selatan itu bersedia kembali setelah masa kontraknya tidak diperpanjang sebelumnya? Yang jelas, dukungan dari para pemain dan supporter sudah mengarah ke satu nama. Dan komentar jujur dari Maarten Paes bukan sekadar keluhan, tetapi testimoni langsung dari ruang ganti tempat di mana semua strategi diuji dan dipertaruhkan. Kini, keputusan ada di tangan PSSI. Akankah mereka mendengarkan suara pemain dan publik? Atau justru kembali mengambil risiko dengan nama baru yang belum tentu cocok? Satu hal yang pasti, Garuda butuh pemimpin sejati untuk terbang lebih tinggi. Video ini hanya ilustrasi, kami harap PSSI bisa memilih pelatih yang tepat agar Timnas Indonesia jauh lebih baik lagi. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Maaf, jangan salahkan Erick Thohir. Seruan mengejutkan Calvin Verdon untuk publik sepak bola Indonesia. Mari kita bersatu, yang salah diperbaiki. Kita maju bersama-sama, siapapun pelatihnya patut kita dukung. Entah itu STY atau siapapun federasi pasti memikirkan kebaikan Timnas Indonesia. Di tengah ramainya kritik yang dilayangkan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, usai pemecatan pelatih Patrick Kluivert, sebuah suara berbeda datang dari pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdon. Bek naturalisasi yang baru saja resmi memperkuat skuad Garuda ini meminta publik untuk berhenti menghujat dan justru bersatu mendukung perkembangan sepak bola nasional. Komentar Calvin cukup mengejutkan dan menyentuh. Ia dengan tegas membela Erick Thohir dari berbagai serangan di media sosial yang menyebut ketua PSSI itu gagal membawa perubahan setelah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih. Padahal menurut Calvin, apa yang dilakukan Erick adalah bentuk keberanian dan komitmen nyata terhadap perbaikan timnas secara menyeluruh. Saya mohon kepada masyarakat Indonesia untuk berhenti mengecam Pak Erick Thohir. Kita harus bersatu. Beliau sudah berbuat yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, ujar Verdon dalam pernyataannya kepada media. Calvin mengingatkan bahwa dalam proses membangun tim nasional yang kuat, tentu akan ada pasang surut dan keputusan yang bisa saja menimbulkan pro dan kontra. Namun bukan berarti semua kesalahan harus dibebankan pada satu pihak, apalagi pada sosok seperti Erick Thohir yang selama ini telah mengambil banyak langkah berani untuk kemajuan sepak bola Indonesia.
Salah satu bukti nyata menurut Calvin adalah keputusan tegas Erick Thohir yang tidak segan memecat Patrick Kluivert. Meski Kluivert merupakan nama besar di dunia sepak bola Eropa, Erick tetap memilih untuk mengakhiri kerjasama setelah melihat performa tim yang tidak kunjung membaik. Contohnya, beliau berani memecat pelatih Patrick Kluivert demi perbaikan tim. Itu bukan keputusan yang mudah, tapi demi timnas, beliau lakukan. Itu harus kita apresiasi, bukan malah disalahkan, lanjut pemain berdarah Belanda tersebut. Calvin juga mengajak seluruh elemen supporter untuk tetap memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia, siapapun pelatih yang nanti akan dipilih oleh PSSI. Ia menekankan bahwa timnas adalah milik bersama dan saat ini yang dibutuhkan bukanlah saling menyalahkan, tetapi bersatu dan fokus ke masa depan. Siapapun pelatih baru nanti, saya mohon tetap dukung timnas Indonesia. Tolong berhenti saling hujat-menghujat. Kita ini satu bangsa, satu tim, satu mimpi, tegasnya. Lebih dari itu, Verdonk mengungkapkan bahwa dirinya mungkin tidak akan pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia jika bukan karena usaha dan perhatian Erick Thohir dalam mempermudah proses naturalisasi pemain keturunan. Menurutnya, langkah PSSI membuka pintu bagi pemain diaspora adalah bagian dari visi jangka panjang yang harus diapresiasi, bukan dicemooh. Jujur, jika tidak ada beliau, mungkin saya juga tidak akan bergabung dengan timnas Garuda. Pak Erick adalah orang baik. Beliau punya niat tulus untuk membuat sepak bola Indonesia lebih maju dan dihargai dunia, kata bek yang kini menjadi salah satu pilar penting lini belakang Garuda. Calvin mengajak seluruh masyarakat, baik pendukung fanatik maupun pengamat sepak bola tanah air, untuk ikut menjadi bagian dari solusi. Menurutnya, saat ini bukan waktunya untuk mencari kambing hitam, melainkan momen yang tepat untuk melakukan refleksi dan perbaikan bersama. Yang salah, kita perbaiki bersama. Kita evaluasi dan kita bangun dari awal lagi kalau perlu. Jangan saling menyalahkan. Era baru sepak bola Indonesia harus kita jaga bersama-sama, tutupnya. Pernyataan Calvin ini tentu menjadi pengingat penting di tengah derasnya kritik yang kadang melampaui batas. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah di lapangan, tetapi juga tentang membangun sistem, kultur, dan kekuatan kolektif yang solid, baik di dalam maupun luar lapangan. Erick Thohir sebagai ketua federasi telah menunjukkan langkah-langkah konkret mempercepat proses naturalisasi, memperbaiki sistem kompetisi, meningkatkan fasilitas latihan, dan berani mengambil keputusan strategis demi kepentingan jangka panjang. Kritik tentu dibutuhkan, namun dalam porsi yang membangun dan tidak destruktif. Kini publik menantikan siapa pelatih baru yang akan mengisi posisi kosong pasca pemecatan Kluivert. Namun terlepas dari itu, pesan Calvin Verdonk patut menjadi cerminan. Sudah saatnya kita bersatu, bukan saling menyalahkan. Karena hanya dengan solidaritas dan kepercayaan, mimpi membawa Garuda terbang tinggi bisa menjadi kenyataan. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mengejutkan, buat mata terbelalak rasanya. Jose Mourinho ikut soroti kegagalan timnas Indonesia hanya selangkah lagi, tapi dihancurkan keputusan pelatih. Benarkah? Ungkapan The Special One seharusnya timnas Indonesia mampu berbicara banyak tapi dibungkam oleh keputusan yang tidak tepat.
Simak penuturan lengkap Mourinho yang bikin mata tak berkedip melihat wejangannya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Legenda kepelatihan dunia Jose Mourinho secara terbuka mengomentari kegagalan timnas Indonesia dalam melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancara eksklusif bersama media Eropa, pelatih yang dikenal dengan gaya bicara tajam itu tak segan melontarkan kritik keras terhadap keputusan taktis yang dibuat oleh pelatih kepala Indonesia, Patrick Kluivert, terutama saat laga krusial melawan Arab Saudi. Kekalahan Indonesia 2-3 dari Arab Saudi di pertandingan pertama dan kekalahan lanjutan 0-1 dari Irak di laga penentuan menjadi akhir tragis dari perjalanan timnas yang sebenarnya tinggal selangkah lagi menuju fase berikutnya. Namun bagi Mourinho, kegagalan ini bukan karena kualitas lawan atau ketidakmampuan skuad Indonesia, melainkan karena kesalahan elementer dari jajaran pelatih sendiri. Saya menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Mereka hanya tinggal selangkah lagi. Tapi pelatih mereka membuat keputusan yang jujur saja tidak bisa dipahami. Di pertandingan sepenting itu, kenapa Anda mencoba pemain baru? Di laga seperti itu, Anda harus menurunkan pemain terbaik yang paling siap secara mental dan fisik. Kesalahan seperti itu membunuh mental tim, ujar Mourinho. Komentar ini sontak mengejutkan publik Asia, khususnya di Indonesia. Tidak banyak yang menyangka bahwa pelatih sekaliber Mourinho akan ikut angkat suara dalam situasi ini. Namun melihat bagaimana performa Indonesia yang sedang naik daun dan semakin mendapat sorotan global, pernyataan Mourinho menjadi cerminan betapa besar perhatian dunia terhadap perkembangan Garuda. Itu tim yang bisa menang. Mereka punya kualitas, mereka punya semangat. Tapi ketika pelatih utama menunjukkan keraguan dengan menurunkan pemain yang belum terbukti, seluruh tim merasakannya. Pemain kehilangan rasa percaya diri. Dan itu efeknya terasa di laga kedua, lanjut Mourinho. Seperti diketahui saat menghadapi Arab Saudi, Patrick Kluivert membuat beberapa perubahan mengejutkan dalam susunan pemain. Beberapa pemain inti yang selama ini tampil solid justru dicadangkan dan digantikan oleh nama-nama yang belum pernah menjadi starter di laga-laga penting sebelumnya. Pergantian ini dianggap oleh banyak pengamat sebagai perjudian tak perlu yang akhirnya memengaruhi jalannya pertandingan. Indonesia sempat unggul di babak pertama, namun gagal mempertahankan keunggulan dan justru kebobolan di menit-menit akhir. Kemenangan yang sudah di depan mata berubah menjadi kekalahan pahit. Menurut Mourinho, ini bukan hanya soal strategi, tapi soal memahami momentum dan psikologi pertandingan besar. Di laga kedua, saya lihat mereka bermain cukup baik melawan Irak. Mereka punya organisasi, punya usaha. Tapi saya bisa lihat di wajah pemain mereka tidak percaya diri. Mereka kehilangan semangat yang saya lihat di laga-laga sebelumnya. Itu karena mereka merasa sudah dikhianati oleh keputusan pelatih di laga pertama. Dalam sepak bola, detail kecil bisa membunuh harapan besar, katanya. Komentar Mourinho tersebut langsung menjadi bahan pemberitaan di berbagai media olahraga Asia dan Eropa. Banyak pihak menilai bahwa ini menjadi tamparan keras bagi Patrick Kluivert yang sebelumnya dianggap mampu membawa semangat baru ke timnas Indonesia karena rekam jejaknya sebagai legenda sepak bola Belanda. Namun kini keputusannya dipertanyakan bahkan oleh pelatih sekelas Mourinho. Sebuah kenyataan pahit yang harus diterima oleh tim pelatih dan Federasi Sepak Bola Indonesia. Di sisi lain, sejumlah pemain Indonesia juga menunjukkan tanda-tanda frustrasi usai kegagalan tersebut. Dalam wawancara pasca pertandingan melawan Irak, beberapa pemain menyampaikan bahwa mereka merasa kecewa tidak bisa memberikan hasil terbaik bagi negara, namun menghindari menyalahkan siapapun secara langsung. Mourinho sendiri menutup komentarnya dengan harapan agar Indonesia bisa belajar dari kegagalan ini. Menurutnya, negara-negara Asia seperti Indonesia memiliki potensi besar di masa depan jika dikelola dengan benar. Mereka bisa kembali lebih kuat. Tapi yang terpenting adalah tidak mengulang kesalahan yang sama.
Jika Anda ingin menang di panggung dunia, Anda tidak bisa membuat keputusan berdasarkan eksperimen di saat-saat krusial. Sepak bola di level ini adalah soal presisi, pengalaman, dan keberanian memilih pemain yang sudah terbukti, tutup Mourinho. Pernyataan ini tentu akan menjadi bahan evaluasi besar, baik bagi Patrick Kluivert maupun federasi. Dalam suasana yang masih dipenuhi kekecewaan, suara keras dari sosok besar seperti Mourinho justru bisa menjadi cambuk pembelajaran agar ke depan Timnas Indonesia bisa tampil lebih siap, matang, dan taktis di setiap pertandingan penting. Kini publik Indonesia hanya bisa berharap bahwa kritik tersebut benar-benar dijadikan bahan refleksi, bukan sebagai serangan personal, melainkan panggilan untuk perubahan menyeluruh. Karena bagaimanapun juga mimpi menuju Piala Dunia masih hidup. Tapi hanya bisa dicapai jika kesalahan tidak lagi diulang, terutama oleh mereka yang memegang kendali di pinggir lapangan. Artikel video di atas hanyalah ilustrasi ungkapan kekecewaan penggemar Timnas Indonesia, dan kami harapkan federasi dan tim kepelatihan ada perubahan untuk menuju Indonesia lebih baik. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jamu Manchester United, Liverpool terancam kehilangan Ibrahima Konate. Kabar buruk menimpa Liverpool jelang laga panas kontra Manchester United di Anfield pada pekan ke-8 Premier League 2025/2026. Andalan mereka Ibrahima Konate dilaporkan mengalami cedera kaki dan diragukan tampil. Seharusnya Konate memperkuat timnas Prancis di jeda internasional, namun ia dipulangkan lebih awal karena masalah fisik. Didier Deschamps langsung memanggil Benjamin Pavard sebagai pengganti. Saat ini Konate masih dalam pemantauan tim medis Liverpool. Cedera yang dialami tergolong ringan, namun belum ada kepastian apakah ia bisa pulih tepat waktu. Jika fit, kemungkinan ia hanya akan tampil sebagai pemain cadangan. Selain Konate, Liverpool juga dipastikan tanpa Giovanni Leon yang masih cedera, sementara kiper utama Alisson diragukan tampil. Dengan kondisi seperti ini, mampukah The Reds bangkit dari 3 kekalahan beruntun dan mengalahkan rival abadi mereka? Menurut kamu, seberapa besar dampak absennya Konate bagi Liverpool? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Rumor transfer panas, Man City siap rogoh Rp7 triliun demi Yamal. Bellingham dikabarkan ingin hengkang dari Madrid. Bursa transfer kembali memanas. Manchester City dilaporkan siap menggelontorkan dana fantastis hingga Rp7 triliun untuk memboyong bintang muda Barcelona, Lamine Yamal. Di saat yang sama, rumor mengejutkan datang dari Real Madrid. Jude Bellingham dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depannya di Santiago Bernabeu. Nama-nama lain pun turut mewarnai bursa. Joshua Zirkzee, Alexis Mac Allister, Vinicius Junior, hingga Kenan Yildiz masuk dalam daftar spekulasi. Dari Liga Primer, manajer anyar Manchester United, Ruben Amorim, mendorong klub untuk mendatangkan bek Inter Milan, Federico Di Marco. Sayangnya, minat dari MU justru memperumit proses perpanjangan kontraknya. Sementara itu, tawaran dari investor Timur Tengah untuk membeli saham pengendali Chelsea ditolak mentah-mentah oleh pemilik klub, Baghdad Eghbali dan Clearlake Capital. Persaingan perebutan gelandang muda Corinthians, Breno, juga semakin sengit. Man City, Man United, dan Wolves dari Inggris harus bersaing dengan Napoli, Zenit, hingga klub-klub Saudi. Liverpool tak mau kalah dengan 7 nama bek tengah jadi incaran termasuk Arajo, Upamecano, hingga Botman.
Bagaimana pendapatmu tentang manuver transfer besar-besaran ini? Apakah Yamal pantas dihargai setinggi itu? Tulis komentarmu dan ikuti terus kabar panas lainnya. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm Striker terbaik dan berkelas saat ini. Haaland jadi yang tercepat capai 50 gol internasional. Erling Haaland kembali mencatat sejarah. Hat-trick sensasionalnya saat Norwegia melawan Israel bukan hanya membawa kemenangan, tapi juga menjadikannya pemain tercepat yang mencapai 50 gol internasional. Luar biasa bukan? Dengan torehan 51 gol sejauh ini, Haaland berhasil melampaui kecepatan pencapaian legenda-legenda dunia seperti Harry Kane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga Kylian Mbappe. Bahkan Pele pun tak secepat Haaland dalam mencapai tonggak bersejarah ini. Meski gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-6, sang mesin gol bangkit dan mencetak gol di menit ke-27, 63, dan 72. Dengan 46 pertandingan, ia sudah menembus 50 gol mengalahkan Kane dalam kurung 71 laga, Neymar dalam kurung 74, Mbappe dan Lewandowski dalam kurung 90, Messi dalam kurung 107, dan Ronaldo dalam kurung 114. Pencapaian luar biasa ini menegaskan status Haaland sebagai striker paling mematikan di era modern. Semua pihak di Manchester City pun turut memberi ucapan selamat atas prestasi hebat ini. Bagaimana menurut kamu? Apakah Haaland bisa melampaui rekor Ronaldo atau bahkan menciptakan rekor baru yang sulit dikejar? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. what you like and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna Arsenal siap jual Gabriel Jesus 45 juta, tapi tak akan belanja besar lagi setelah habis-habisan di musim panas. Arsenal dikabarkan siap melepas Gabriel Jesus dengan harga 45 juta pada Januari mendatang. Namun, para penggemar The Gunners diimbau untuk tidak terlalu berharap akan ada rekrutan besar di bursa transfer musim dingin, mengingat pengeluaran besar klub di musim panas lalu. Ketika pertama kali datang pada Juli 2022, Jesus digadang-gadang sebagai sosok yang akan memimpin era baru Arsenal. Namun, 2 tahun berlalu, kisah indah itu tampaknya berubah arah. Cedera, inkonsistensi, dan perubahan taktik Arteta membuat masa depan sang pemain Brasil kini berada di ujung tanduk. Penampilan terakhir Jesus melawan Manchester United di Piala FA Januari lalu kemungkinan besar menjadi yang terakhir. Cedera ACL yang dialaminya menghambat momentum dan musim ini ia belum bermain sama sekali. Kedatangan Victor Gyökeres dan kebangkitan Kai Havertz menyingkirkan perannya di lini depan Arsenal. Meski masih terikat kontrak hingga 2027, Arsenal kini terbuka menerima tawaran demi menyeimbangkan keuangan usai belanja 250 juta musim panas lalu. Klub kini lebih fokus memangkas skuad dan memaksimalkan talenta yang ada. Sementara itu, Flamengo, Palmeiras, dan bahkan Everton mulai menunjukkan minat. Bagaimana pendapat Anda soal kemungkinan perginya Gabriel Jesus? Apakah keputusan ini tepat bagi Arsenal? Yuk, bagikan komentarmu di bawah. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Manchester United siapkan pengganti Bruno Fernandes di tengah kekhawatiran hengkang. Kekhawatiran soal masa depan Bruno Fernandes di Manchester United kembali mencuat. Meskipun kabar transfer ke Liga Pro Saudi dengan nilai mencapai 100 juta sempat berhembus kencang, Fernandes memilih bertahan di Old Trafford. Namun, perannya yang kini lebih dalam di lini tengah bersama Manuel Ugarte atau Casemiro membuat performanya menurun drastis dibanding musim lalu, ketika ia menjadi kreator utama dengan 18 keterlibatan gol. Situasi ini membuat masa depan sang kapten menjadi tanda tanya.
Football Insider melaporkan bahwa godaan dari klub-klub Saudi masih terbuka lebar dan Manchester United mungkin mempertimbangkan opsi menjualnya selagi nilainya tinggi. Jika benar terjual, klub sudah mempersiapkan solusi dari dalam skuad. Menurut mantan pencari bakat Old Trafford Mick Brown, Manchester United sudah mengincar Kobbie Mainoo sebagai pengganti Fernandes. Meskipun ada kekhawatiran soal kurangnya waktu bermain yang bisa membuat Mainoo juga pergi, sang manajer Ruben Amorim diyakini melihat Mainoo sebagai pesaing kuat untuk mengisi posisi vital tersebut. Memang sulit mencari sosok sehebat Bruno, tapi saya yakin pekerjaan sudah dilakukan untuk menemukan penggantinya. Mainoo tampak jadi pilihan yang tepat, ujar Mick Brown. Bagaimana menurut Anda? Apakah Kobbie Mainoo siap menggantikan peran besar Bruno Fernandes di Manchester United? Atau apakah klub harus mencari opsi lain? Yuk, bagikan pendapat dan komentar Anda.